Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan teman-teman, nama saya Nia Wulandari. Sebelum kita memasuki pembelajaran pada video kali ini, izinkan Nia untuk menyapa salah satu guru yang berperan penting dalam pembuatan video ini, dalam pembelajaran kali ini, yaitu Bapak Danang Ardanto, SPD, MPD, serta teman-teman menonton video ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari materi kelas 10 mata pelajaran kimia yang berjudul Tata Nama Senyawa Kimia. Teman-teman, materi ini merupakan materi yang sangat penting dalam memahami ilmu kimia dan memahami bagaimana senyawa-senyawa kimia itu diberi nama secara sistematis. Kita simak video ini. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pembelajaran pada video ini. Materi kimia kelas 10 tentang yang berjudul Tata Nama Senyawa Kimia. Jadi tata nama senyawa kimia ini sudah diatur teman-teman penamaannya oleh IUPAC atau singkatannya adalah International Union for Pure and Applied Chemistry. Untuk poin-poin yang akan kita bahas tentang tata nama senyawa kimia ini, pertama ada pengertian tata nama senyawa kimia, yang kedua ada contoh tata nama senyawa kimia di kehidupan sehari-hari, yang ketiga ada tata nama senyawa ionik biner dan polyatom, yang keempat ada tata nama senyawa kovalen, yang kelima tata nama senyawa asam, keenam tata nama senyawa basa, maaf sedikit ada kesalahan di pengertian, dan terakhir ada tata nama senyawa hidrat. Slide selanjutnya ada di pengertian tata nama senyawa. Jadi, tata nama senyawa kimia adalah sistem penamaan senyawa kimia sudah diatur oleh internasional atau IUPAC, International Union for Pure and Applied Chemistry. Tujuannya apa? Tujuannya adalah agar setiap senyawa kimia memiliki nama yang unik dan mudah dipahami oleh seluruh orang di dunia ini. Bayangkan, jika belum ada pengaturan tata nama senyawa kimia secara internasional, pasti setiap orang akan memberikan tata nama senyawa kimia itu tersendiri-tersendiri, sehingga akan menjadi kesalahpahaman atau kebingungan antara ilmuwan-ilmuwan atau orang-orang di dunia ini. Materi selanjutnya ada contoh senyawa kimia. Jadi, garam dapur ini memiliki unsur NaCl. Nama IUPAC-nya atau nama internasionalnya adalah natrium klorida, dan nama trivial atau nama dagangnya garam dapur. Slide selanjutnya ada tata nama senyawa ionik biner dan polyatom. Kita ambil yang ionik biner dulu teman-teman. Senyawa ionik biner adalah senyawa yang terbentuk dari dua jenis ion, yaitu kation atau yang positif, yang kedua ada anion negatif. Ini ada syarat-syarat senyawa itu dinamakan ionik biner. Yang pertama, senyawa ionik biner tersusun dari logam dan non-logam. Yang kedua, nama unsur di depannya itu kation atau positif dan logam. Unsur di belakang itu anion atau negatif dan non-logam. Dan cirinya itu diakhiri dengan kata ida. Di gambar ada unsur Na atau natrium dan Br atau bromida. Na-nya itu disebut kation teman-teman, dan karena apa? Karena positif, dan Br-nya itu negatif. Jadi unsur Na plus dan Br min jika disatukan dia akan menjadi NaBr atau natrium bromida. Dan kemarin sempat dia dengar bahwasannya kalau kation itu dia ada di golongan 1, 2, dan 3. Dan kalau anion ada di golongan 4, 5, 6, 7, kayaknya 4, 5, 6, 7. Nah, jadi Na plus dan Br min jika disatukan akan menjadi NaBr, natrium bromida. Baik, selanjutnya ada tata nama senyawa ionik polyatom. Sebelum kita membahas contohnya, kita harus mengetahui pengertian senyawa ionik polyatom.
Jadi, senyawa pionik polyatom adalah senyawa yang mengandung ion polyatom, yaitu ion terdiri dari 2 atau lebih atom yang terikat secara bersamaan. Syaratnya pertama, senyawa ionik polyatom itu terdiri dari logam dan non-logam. Yang kedua, namanya kation atau positif dan diikuti oleh anion. Kita lihat contohnya. Ada K3PO4. K-nya itu kation, memiliki arti kalium, dan PO4 3- itu adalah ion fosfat. Jadi kalau senyawa ionik polyatom ini berbeda dengan binar, teman-teman. Kalau misalkan binar itu dia diakhiri dengan ida, untuk polyatom dia tidak diakhiri dengan ida. Jadi K plus dikali dengan 3- dia akan menghasilkan K3 dan PO4 nya tetap. Jadi jika K plus dan PO4 3- jika disatukan akan menjadi rumus senyawa K3PO4 atau namanya adalah kalium fosfat. Selanjutnya ada tabel rumus senyawa kation dan anion. Jadi ini gabungan kation dan anion, jika digabungan akan menjadi rumus senyawa. Kita lihat yang pertama, H- dan Cn-. Jika disatukan dia akan menjadi rumus senyawa HCN. Kenapa HCN? Karena H-nya tidak memiliki angka dan C-nya tidak memiliki angka. Jadi -1 dan -1 akan menghasilkan HCN 1. Karena 1 dia tidak usah ditulis, jadi HCN saja. Atau nama senyawanya ada di asam sianida. Untuk mengetahui nama senyawa kita harus memiliki SPU, teman-teman, itu wajib. Ada nama senyawa kovalen. Senyawa kovalen terbentuk ketika 2 atom non-logam berbagi elektron. Ya. Syarat-syaratnya yang pertama, senyawa kovalen ini tersusun dari non-logam dan non-logam. Yang kedua, urutan penulisannya diprioritaskan dari elektropositif dan elektronegatif. Selanjutnya dari prioritasnya itu dari B, boron, terus silikon sampai klorin, oksigen, dan fluorid. Penamaannya, jumlah atom pertama itu nama saja. Jumlah nama yang kedua itu diakhiri dengan ida. Untuk penulisannya itu sebenarnya angka Romawi, teman-teman. Jadi kalau 1 itu mono, 2 di, kalau 3 tri, 4 tetra, dan kelima penta, sampai 10 itu deka. Contohnya bisa dilihat CO memiliki nama atau singkatan karbon monoksida. Kenapa monoksida? Karena CO itu tidak ada angkanya. Tidak ada angkanya itu sama dengan 1, teman-teman. Dan yang kedua ada CO2, karbon dioksida, karena 2 jadi dioksida. Yang ketiga dan terakhir ada N2O5. N2 di, N itu nitrogen, O5. 5 itu penta dan O-nya itu oksida. Jadi di nitrogen pentaoksida. Slide selanjutnya ada di tata nama senyawa asam. Senyawa asam adalah senyawa kimia yang menghasilkan ion hidrogen atau H+ ketika dilarutkan dalam air. Senyawa asam terdiri dari ion hidrogen dan anion. Penamaannya asam dan diikuti oleh nama anion. Baik, slide selanjutnya ada tata nama senyawa basa. Pengertian: senyawa basa adalah senyawa kimia yang menghasilkan ion dioksida atau OH- ketika dilarutkan dalam air. Ya. Syaratnya, pertama, senyawa basa itu tersusun dari kation dan ion hidroksida. Yang kedua, penamaannya nama kation dan diikuti belakangnya hidroksida. Contohnya, NaH2. Na plus atau kation itu memiliki arti natrium dan OH- itu adalah hidroksida. Jadi NaOH itu memiliki nama natrium hidroksida. Jadi intinya belakangnya tinggal ditambahkan hidroksida, teman-teman, untuk senyawa basa ini. Materi selanjutnya, materi yang terakhir nih, ayo semangat. Senyawa hidrat. Senyawa hidrat adalah senyawa kimia yang mengandung molekul air di dalam struktur kristalnya. Air yang terikat disebut air hidrat atau air kristal.
Jadi nama senyawa ionik tanpa air ditambah awalan angka Yunani plus hidrat. Contohnya ada di MgSO4 7H2O. Jumlah molekul air yang tersusun dan terikat itu ada 7. Jadi Mg itu adalah magnesium, SO4 itu sulfat, dan 7 itu hepta. Kita kembali ke yang Romawi tadi, yang satu mono, yang kedua kalau misalkan 7 dia memiliki makna hepta, dan H2O itu hidrat. Jadi MgSO4 7 dari molekul air yang terikat dan H2O itu memiliki nama magnesium sulfat heptahidrat. Jikalau molekul air yang terikat ada 5, dia diganti nama menjadi penta. Jikalau molekul air yang terikat 2, berarti magnesium sulfat dihidrat. Alhamdulillah teman-teman, tata nama senyawa kimia sudah kita bahas bersama-sama, sudah kita pelajari bersama-sama. Semoga apa yang sudah Nia terangkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Nia ingin minta maaf sebesar-besarnya jikalau pasti ada ketika proses penjelasan, ketika proses menerangkan masih banyak sekali perkataan yang kurang tepat. Belajar dan berproses bersama-sama saja. Akhir kata, Nia ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman untuk video ini. Nia pamit undur diri teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.